dulu. Jangan scroll kalau kalian fans timnas Indonesia. Karena ada satu nama baru yang diam-diam mulai masuk radar dan bisa bikin lini serang Garuda makin mengerikan. Satu lagi pemain keturunan Australia Medan dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namanya Luke Vickery. Seorang pemain muda berusia 20 tahun yang punya posisi sebagai sayap kanan, sekaligus bisa dimainkan sebagai penyerang. Dan yang paling bikin penasaran, gaya bermainnya disebut-sebut punya kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menyerang yang cocok untuk pertandingan level internasional. Pertanyaannya sekarang, apakah ini calon senjata rahasia baru untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday? Dalam beberapa tahun terakhir, proyek naturalisasi Indonesia memang terus menarik perhatian publik sepak bola Asia. Satu persatu pemain keturunan mulai berdatangan, membawa kualitas baru dan memperkuat kedalaman skuad Garuda. Tidak sedikit yang awalnya diragukan, namun akhirnya mampu membuktikan kualitasnya saat mengenakan jersey merah kebanggaan Indonesia. Dan sekarang, muncul satu nama yang mulai membuat banyak pecinta bola penasaran, yaitu Luke Vickery. Pemain muda berdarah Australia Medan ini mulai disebut-sebut sebagai salah satu prospek yang menarik untuk dipantau. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Luke Vickery masuk dalam kategori pemain modern yang saat ini sangat dibutuhkan sepak bola. Ia bukan hanya sekadar pemain sayap biasa. Luke memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi menyerang. Selain menjadi winger kanan, dirinya juga mampu beroperasi sebagai penyerang depan. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga di sepak bola masa kini. Karena dalam pertandingan level tinggi, pelatih membutuhkan pemain yang bisa beradaptasi dengan berbagai skema dan situasi di lapangan. Kalau kita melihat perkembangan sepak bola modern saat ini, kecepatan menjadi salah satu senjata utama. Dan kabarnya, Luke Vickery memiliki karakter permainan yang mengandalkan kelincahan serta pergerakan cepat. Tipe pemain seperti ini biasanya sangat merepotkan bek lawan. Bayangkan saja ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir dan lawan mulai kehilangan stamina, lalu pemain dengan kecepatan tinggi masuk sebagai super sub. Situasi seperti itu seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan hasil imbang. Yang membuat banyak orang semakin tertarik adalah usianya yang masih sangat muda. Di umur 20 tahun, seorang pemain masih memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Kemampuan teknik masih bisa diasah, pengalaman bertanding terus bertambah, dan fisik pun masih berada dalam fase perkembangan terbaik. Jika dibina dengan tepat, pemain muda seperti ini bisa menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia juga tengah memasuki fase regenerasi yang sangat menarik. Kehadiran pemain-pemain muda menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang. Tidak hanya sekadar mencari kemenangan instan, tetapi juga membangun fondasi tim yang kuat untuk masa depan. Karena target Indonesia saat ini bukan hanya sekadar tampil bagus di Asia Tenggara, tetapi juga ingin bersaing di level Asia bahkan panggung dunia. Bayangkan jika Luke Vickery benar-benar bergabung dan masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Kehadirannya bisa menambah opsi serangan yang semakin berbahaya. Selama ini Indonesia memang memiliki beberapa pemain cepat di sektor depan, tetapi persaingan justru akan membuat kualitas tim meningkat. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit lawan menebas strategi yang digunakan. Selain itu, pemain muda seperti Luke juga bisa membawa energi baru di ruang ganti. Usia muda biasanya identik dengan semangat tinggi, rasa lapar akan pembuktian, serta motivasi besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal seperti itu seringkali menjadi faktor penting yang tidak terlihat di statistik pertandingan. Tim yang dipenuhi pemain dengan mental lapar biasanya jauh lebih berbahaya dibanding tim yang hanya mengandalkan nama besar. Namun tentu saja, perjalanan menuju naturalisasi tidak selalu mudah. Banyak proses administrasi, dokumen keturunan, hingga berbagai tahapan yang harus dilalui. Belum lagi adaptasi dengan lingkungan, budaya sepak bola, hingga gaya bermain tim. Semua membutuhkan waktu. Tetapi jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin nama Luke Vickery bisa menjadi kejutan besar berikutnya. Menariknya lagi, para pendukung timnas Indonesia dikenal sangat antusias terhadap pemain keturunan. Begitu muncul nama baru, rasa penasaran langsung meningkat. Media sosial mulai ramai, video permainan dicari, statistik mulai dibandingkan, dan banyak yang mulai berimajinasi bagaimana pemain tersebut bermain bersama skuad Garuda. Fenomena ini menunjukkan satu hal,
antusiasme sepak bola Indonesia memang luar biasa besar. Sekarang coba bayangkan skenario paling menarik. Luke Vickery mengenakan jersey merah timnas Indonesia. Stadion penuh sesak. Lagu Indonesia Raya berkumandang. FIFA Matchday dimulai. Bola bergulir. Lalu pemain muda berdarah Australia Medan ini menerima bola dari sisi kanan, melewati satu pemain, mengecoh pemain kedua, masuk ke kotak penalti, dan gol. Satu stadion meledak dalam euforia. Mungkin saat ini semua masih sebatas harapan dan spekulasi, tapi sepak bola selalu penuh kejutan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian para pecinta timnas Indonesia, kalau Luke Vickery benar-benar dinaturalisasi dan masuk skuad Garuda, apakah dia layak jadi senjata baru timnas? Tulis pendapat kalian, karena satu hal yang pasti, nama Luke Vickery sekarang mulai membuat banyak orang penasaran. Namun cerita soal Luke Vickery tampaknya baru saja dimulai. Karena semakin dicari, semakin banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok pemain muda ini? Mengapa namanya perlahan mulai muncul dalam pembahasan para pecinta timnas Indonesia? Dan yang paling penting, apakah ia benar-benar punya kualitas yang dibutuhkan untuk membawa Garuda naik level? Di sepak bola modern saat ini, pemain sayap bukan lagi sekadar pelari cepat yang tugasnya hanya mengirim umpan silang. Peran winger sekarang jauh lebih kompleks. Mereka dituntut mampu menusuk ke dalam, mencetak gol, membuka ruang, membantu pertahanan, bahkan menjadi kreator serangan. Itulah mengapa pemain yang bisa bermain di sektor sayap sekaligus penyerang menjadi aset yang sangat mahal dalam sepak bola modern. Luke Vickery disebut memiliki kemampuan bermain fleksibel. Dan fleksibilitas adalah sesuatu yang sangat disukai pelatih. Bayangkan dalam satu pertandingan timnas Indonesia mengalami kebuntuan. Strategi awal tidak berjalan, lini depan kesulitan menembus pertahanan lawan, lalu pelatih membutuhkan perubahan cepat. Pemain seperti Luke bisa menjadi solusi karena dapat dimainkan dalam beberapa peran sekaligus. Sebagai sayap kanan, pemain dengan karakter lincah biasanya punya satu kemampuan penting, duel 1 lawan 1. Ini sering menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Saat seorang pemain mampu melewati penjaganya, pertahanan lawan otomatis akan berantakan. Satu pemain keluar posisi, ruang terbuka, dan peluang tercipta. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering menentukan hasil pertandingan. Kalau kita bicara timnas Indonesia saat ini, sektor penyerangan memang terus berkembang. Persaingan antar pemain semakin ketat. Tidak ada lagi jaminan tempat utama. Semua harus berjuang membuktikan kualitas di setiap kesempatan. Dan sebenarnya kondisi seperti ini sangat bagus. Karena tim kuat lahir dari persaingan sehat. Kita sudah melihat bagaimana wajah timnas Indonesia berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu banyak yang memandang Indonesia hanya sebagai tim pelengkap di turnamen besar Asia. Namun sekarang situasinya mulai berbeda. Negara-negara lain mulai lebih berhati-hati menghadapi Garuda. Mereka tidak lagi memandang sebelah mata. Alasannya sederhana, kualitas pemain Indonesia meningkat. Kehadiran pemain keturunan dan pemain muda berbakat membuat kedalaman skuad semakin baik. Sekarang Indonesia punya lebih banyak opsi. Dan jika Luke Vickery benar-benar bergabung, persaingan di lini depan bisa semakin panas. Karena jangan lupa, usia 20 tahun adalah usia emas untuk mulai membangun karir besar. Banyak pemain top dunia mulai bersinar di rentang usia tersebut. Di umur itu, pemain memiliki kombinasi energi, kecepatan, dan keberanian. Mereka belum takut mengambil risiko. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan ingin membuktikan diri. Hal lain yang membuat pemain muda menarik adalah rasa lapar akan kesempatan. Berbeda dengan pemain senior yang sudah memiliki pengalaman panjang, pemain muda biasanya datang dengan motivasi besar. Mereka ingin menunjukkan bahwa dirinya layak berada di level tertinggi. Dan satu hal yang sering tidak disadari, bermain untuk timnas Indonesia bukan perkara mudah. Tekanannya luar biasa besar. Dukungan supporter sangat masif. Jutaan pasang mata memperhatikan setiap gerakan pemain di lapangan. Ketika bermain bagus, mereka dipuji setinggi langit. Tapi saat tampil buruk, kritik juga datang sangat cepat. Pertanyaannya sekarang, apakah Luke Vickery siap menghadapi tekanan sebesar itu? Karena mengenakan lambang Garuda di dada bukan hanya soal kemampuan mengolah bola, tetapi juga soal mental, karakter, dan tanggung jawab besar.
Bermain untuk timnas berarti membawa harapan jutaan masyarakat Indonesia. Dan kalau benar FIFA Matchday nanti menjadi panggung pertamanya, itu bisa menjadi momen yang tidak akan terlupakan. Bayangkan atmosfer stadion yang bergemuruh. Puluhan ribu supporter menyanyikan chant kebanggaan. Kamera menyorot wajah para pemain. Lalu nama Luke Vickery dipanggil untuk masuk lapangan. Saat itulah semuanya dimulai. Bukan lagi soal rumor. Bukan lagi soal spekulasi. Tapi tentang pembuktian. Dan mungkin saja, kita sedang melihat awal lahirnya bintang baru Garuda berikutnya.